Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilman Sifardiansa, NRP 0820040020 dari kelas TP5A. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis permasalahan trust 3D dengan Salome, Calculix, dan Paraview. Untuk deskripsi soalnya yaitu sebuah tangki oli darurat yang digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap diletakkan pada ketinggian dengan ditopang struktur truss seperti pada gambar di bawah. Tangki memiliki volume 4.444,44 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik, sedangkan berat tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas 210 GPa, yield stress 420 MPa, dan luas penampang 0,00021 meter kuadrat atau 2,1 kali 10 pangkat min 4 dengan panjang 2,9 meter dan gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat. Jika diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss menerima beban yang sama dari tangki, tentukan yang pertama gaya reaksi di tumpuan, kemudian displacement di setiap titik nodal, kemudian yang ketiga tegangan di setiap elemen, dan yang keempat apakah material mengalami kegagalan. Jelaskan. Dan untuk sifatnya, dari sifat material dan dimensi batangnya, material dari elemen tersebut adalah steel dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 GPa, yield strength sebesar 420 MPa. Struktur tersebut memiliki nilai L lebar sebesar 2,9 meter dan memiliki nilai luas penampang sebesar 2,1 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari dimensi model yang ada pada Salome. Kemudian ini adalah hasil dari meshing. Dan yang pertama adalah berikutnya adalah gaya visualisasi dengan Paraview. Yang pertama adalah gaya reaksi. Dan ini adalah hasil force yang diterima oleh gaya reaksi. Berdasarkan data force di atas, gaya reaksi pada tumpuan yang merupakan fixed support berada pada titik nodal 1.1.3.5 dan titik 7. Hasil yang diperoleh sebesar 11.036,24 Newton yang bersifat positif karena sesuai dengan arah gaya yang diberikan merupakan ke arah bawah, yang dinilaikan menjadi negatif. Gaya aksi yang diberikan juga tertulis pada hasil dot dari file simulasi. Titik nodal 25, 26, 27, dan 28 merupakan titik gaya aksi yang diberikan dengan nilai dari gaya aksi sebesar negatif 11.036,24 Newton dengan nilai negatif dikarenakan arah gaya dari beban ke arah bawah. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil simulasi nilai dari gaya aksi dan gaya reaksi adalah sama, dikarenakan oleh nilai beban yang sama saya asumsikan dibagi 4 titik nodal secara merata, maka dari itu nilai gaya reaksinya sama. Perbedaan antara gaya aksi dan gaya reaksi adalah pada bagian arah yang disimpulkan ke arah atas positif dan ke arah bawah negatif. Kemudian berikutnya ada displacement. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai pergeseran atau displacement dari truss yang dimodelkan dengan warna kontur merah memiliki nilai terbesar dan warna kontur biru merupakan nilai yang terkecil. Pada bagian atas yang merupakan tempat atau titik yang menjadi distribusi pembebanan dari tangki digambarkan dengan warna yang berwarna merah. Karena dalam hal ini daerah tersebut adalah titik di mana menempuh beban secara merata dalam 4 titik. Dalam salah satu titik penyangga mempunyai sifat pergeseran terbesar karena titik pada penyangga yang menjadi rangka tambahan dalam model truss.
Gaya ini dibagi dengan rangka-rangka yang sudah dibuatkan dalam model truss. Hal ini juga terlihat pada bagian bawah pada model truss. Bagian bawah merupakan bagian displacement yang terbesar, gaya yang diberikan juga yang paling besar. Dari hasil yang dilihat, dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah bagian dari model truss atau semakin jauh titik, maka semakin besar. Kemudian berikutnya tegangan normal. Dari gambar di atas merupakan hasil visualisasi dari tegangan normal yang bekerja pada model truss. Penggambaran hasil nilai dari tegangan normal yang bekerja divisualisasikan dengan kontur warna biru dengan nilai terkecil dan warna merah dengan nilai terbesar. Hasil dari simulasi yang didapat pada truss yang menyangga secara tegak lurus atau truss yang tegak dengan titik support memiliki gaya tegangan yang tinggi dengan nilai sebesar 18 MPa atau megapascal. Pada bagian rangka truss yang menyilang pada tengah persegi dari model tersebut. Titik ataslah yang mendapat gaya tegangan yang lebih besar dibandingkan titik yang berada di bawah. Hal ini dikarenakan dua titik tersebut merupakan titik yang lebih dekat dengan titik beban. Pada titik beban digambarkan bahwa warna tegangan normal sesuai dengan gaya aksi yang diberikan. Titik satu bawah dalam model truss tidak mendapat gaya tegangan normal yang besar. Dalam hal ini, gaya tegangan mengarah pada truss utama sebanyak 4 buah yang berdiri tegak. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat bagian utama yang tegak lurus dengan titik beban akan mengalami gaya yang lebih besar dibandingkan dengan elemen yang bersilangan. Titik yang berdekat dengan 4 elemen utama yang tegak akan lebih besar gayanya dibanding dengan titik yang terhubung dengan elemen yang horizontal. Gaya tegangan normal akan terbagi menyeluruh pada setiap titik pembagian yang merata. Kemudian dengan yield stress sebesar 420 megapascal, apakah material dari elemen dapat mengalami kegagalan? Material mempunyai kemungkinan sangat kecil mengalami kegagalan karena gaya tegangan yang bekerja pada model truss terbesar adalah 18 megapascal yang ada pada 4 elemen utama yang berdiri tegak dan tegak lurus dengan distribusi gaya aksi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.